Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali di kesempatan yang berbarakah ini dengan kita meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kepada kita ilmu yang nafi', memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan untuk senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah-langkah kita ini di dalam perjalanan ilmu. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan seorang yang mereka kenal dengan Rabb-nya. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan orang-orang yang mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak dan bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk keadaannya. Dan itulah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah syahwat dan syubhat. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi tameng di dalam perjalanan kita untuk senantiasa menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita beramal, menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa ilmu yang bermanfaat itu akan menemani kita di dalam perjalanan ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Yang dimana ilmu yang bermanfaat ini didapatkan dengan dua hal yang disebutkan oleh para ulama, yaitu az-zaka wa zaka. Kuatnya jiwa di dalam mensucikan diri, kuatnya jiwa untuk senantiasa menjadi jiwa yang benar. Dan kuwatu az-zaka, kuatnya kecerdasan kepala untuk senantiasa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan.
dengan kuwatuz zakat wa kuwatuz zakat, dengan kuatnya jiwa yang bersih dan kuatnya nazar, melihat, maka seseorang itu akan bisa menolak yang namanya syubhat dan akan bisa menolak yang namanya syahwat. Karena terus menerus fitnah yang terjadi, fitnah yang datang kepada setiap seorang hamba itu tidak pernah lepas dari yang namanya fitnah syubhat dan syahwat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka di dalam perjalanan hidayah gagalnya ketika mereka ketemu dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Orang-orang Yahudi mereka ketemu fitnah syahwat, jatuh. Makanya disebutkan orang-orang Yahudi itu, mereka itu fasadul irodah, rusak irodah mereka, rusak hati mereka. Orang Yahudi itu cerdas-cerdas, zakat terkenal dengan kecerdasan orang-orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka untuk membawa ilmu, karena mereka adalah orang yang memang pilihan di dalam kepala mereka, cerdas di dalam apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut. Tetapi la yu'tu zakaan, mereka itu tidak dikasih kesucian jiwa. Kecerdasan yang mereka punya justru menjadikan mereka jatuh di dalam yang namanya syahwat. Dan itu yang setan berhasil menggagalkan perjalanan hidayahnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dengan kecerdasannya diganggu sama setan dengan syahwat-syahwat duniawinya, harta, wanita, kedudukan. Itulah orang-orang Yahudi. Sehingga ilmunya yang harusnya mengantarkan mereka menjadi orang yang kuat di dalam beramal, justru malah menjadikan mereka kuat di dalam apa? Mendapatkan dunia. Akhirnya menjadi orang-orang yang maghdub, menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zakatnya tidak ada, kesucian jiwanya hilang. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini, Masya Allah, dari sisi zakatnya, kesucian jiwanya, itu mereka dapat. Makanya mereka berusaha untuk mensucikan jiwanya. Ada yang namanya pastor itu sampai apa? Sampai nggak nikah. Tujuannya untuk apa? Untuk pensucian jiwa. Mereka kalau membicarakan tentang pensucian jiwa orang-orang Nasrani, mereka sangat kuat. Tapi walam yu'tu zakat, mereka nggak kuat di dalam melihat apa yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga ilmunya lemah. Melihat dalil agar mereka beribadah, agar mereka menghambakan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul tunjukkan, mereka lemah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jatuh di dalam proses hidayah. Yang satu kuat di dalam zakat, yang satu kuat di dalam zakat. Dan dua-duanya akhirnya jatuh. Makanya Islam datang untuk mengumpulkan apa? Az-zakat wa zakat. Islam itu datang untuk mengumpulkan kegagalan-kegagalan mereka agar kita menjadi orang yang tidak gagal di dalam perjalanan hidayah ini. Zakatnya harus ada, zakatnya kuatun nazar, dengan dalil, kuat di dalam melihat dalil dan mengikuti petunjuk apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan Rasul jelaskan kepada kita, itu harus betul-betul ada. Kalau ini terkumpul di dalam diri seseorang, maka apa? Disitulah kita akan mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Disitulah kita akan mendapatkan jalan yang lurus, yang selalu senantiasa kita minta, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan caranya orang-orang Nasara. Oleh karenanya kata beliau, walidzalika qala Allah Ta'ala fi haqqi nabiyhi, oleh karenanya Allah mengatakan di dalam hak nabinya, apa kata Allah? Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Rasulullah itu enggak dhalla dan Rasulullah itu enggak gawa. Rasulullah itu enggak tersesat. Kenapa? Zakat, cerdas. Melihat petunjuk-petunjuknya Allah itu cerdas.
Wa ma gawa, dan Rasulullah itu tidak menyimpang. Kenapa? Karena zakat. Karena kesucian jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpang. Oleh karenanya kata beliau, fa qauluhu ma dalla ay dalilun ala kamali ilmihi, menunjukkan Rasulullah itu sempurna di dalam ilmunya. Wa ma'rifatihi, dan di dalam pengetahuannya, wa annahu alal haqqil mubin, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran yang sangat jelas. Wa qauluhu wa ma ghawa dalilun ala kamali rusdi wa annahu abarrul alamin. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling sempurna di dalam apa? Di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam kebenaran jiwanya, petunjuknya. Makanya beliau adalah orang yang paling baik dari seluruh alam semesta ini. Begitu pula waqad wasafa sallallahu alaihi wasallam bidzalika khulafa'ahu min ba'dihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan sifat kepada para khulafa'ur rasyidin setelahnya. Para sahabat setelahnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Disifati dengan dua sifat. Yaitu apa? Ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Kata beliau, farrasyidu diddul ghawi, maka orang yang rasyid itu lawan dari orang-orang yang menyimpang. Wal mahdi diddud dhal, sedangkan orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah lawan daripada orang yang tersesat. Dua hal ini ikhwan, untuk kita menjadi orang yang selamat di dalam perjalanan ini, di dalam perjalanan ilmu, agar kita menjadi orang yang diberi oleh Allah ilmu yang nafi', maka pertama kali yang harus kita kejar itu al-ilmu wal amal. Yang harus kita kejar itu az-zaka wa dzaka. Yang harus kita kejar itu apa? Salamatul irada wa salamatul tasawur. Nanti kalau antum bisa baca kitab, istilah-istilah itu antum akan dapatkan. Seakan-akan istilahnya beda-beda, tapi maksudnya sama. Di dalam perjalanan ilmu, kita harus selamat tasawur, berarti harus selamat ilmunya. Dan harus salamatul irodah, harus selamat hatinya, keinginannya. Di dalam perjalanan ilmu, kita harus apa? Rasyid wal mahdi. Itu sama juga maknanya. Harus orang yang kuat di dalam beramal dan harus kuat di dalam petunjuk. Maka ini dua hal ini yang akan menjadikan kita ihdinas siratal mustaqim. Kita itu sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Tapi gimana Allah mau menunjukkan kita jalan yang lurus? Kita saja belajar aja enggak. Gimana Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada kita siratal mustaqim sedangkan kita tidak pernah mengambil jalan siratal mustaqim? Oleh karenanya, ketika kita minta rizki, ada sebab yang kita ambil kan? Kerja. Ketika kita minta anak, ada sebab yang diambil. Apa? Nikah. Kita ini minta siratal mustaqim kepada Allah, tapi belajar enggak. Sabar di dalam beramal juga enggak. Akhirnya apa? Ya kita gimana mau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, penuntut ilmu yang selalu untuk senantiasa ditekankan agar kita tidak menjadi gagal di dalam perjalanan ilmu, gagal di dalam perjalanan hidayah, maka dua hal ini yang harus diperhatikan, az-zaka wa dzaka. Kesucian jiwa dan kecerdasan kepala ini harus apa? Harus senantiasa ada. Kemudian kata beliau, walidzalika ja'atin nusus bil hathi 'alal ilmi wa talabihi wa tahsilihi. Oleh karenanya banyak sekali nas-nas datang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Wal hathi ala zakain nafsi wa salamatil qalbi, dan anjuran untuk mensucikan jiwa, menyelamatkan hati. Wa mimma warada fi darurati zakail qalbi, dan termasuk di antara yang datang dari Al-Qur'an untuk senantiasa kita mensucikan hati kita ketika Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia matanya itu enggak buta. Akan tetapi hati-hati mereka yang buta, yang ada di dalam dada-dada mereka itu yang nggak bisa kenal terhadap al-haq, diajari Al-Quran, diajari sunnah. Kadang kita itu nggak mudeng-mudeng. Kenapa kok kita nggak paham-paham? Sebenarnya itu bukan kita nggak paham. Masalahnya apa? Hati kita itu masih terkunci. Hati kita itu belum kebuka. Makanya kalau seumumnya ada pertanyaan, Ustaz, kenapa ya saya kok nggak paham-paham? Sebenarnya kalau ngomong paham kepala, gampang membicarakan paham kepala itu. Tapi karena hatinya masih tertutup, belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu nggak bisa memahami. Saya pernah kasih contoh kan, Pak, Ikhwan. Kenapa kok di dalam contoh ilmu sorof, antum kan belajar ilmu sorof? Sudah belum? Sudah. Antum menjadi? Belum juga? Belum apa sudah? Pernah. Iya, bilang aja pernah. Ada yang sudah belajar bahasa Arab? Antum? Sudah kan ya? Sulati mujarrad itu ada berapa? Tahu? Oh, lupa lagi. Atau lagi lupa? Antara lupa lagi sama lagi lupa itu beda soalnya. Sulati mujarrad itu kan ada 6 bab. Ya apa enggak? Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ingat? Hah? Ingat enggak? Nah, nanti di bawahnya itu ada contohnya, ada nasara yansuru, ada daraba yadribu, habis itu ada fataha yaftahu, ada alima ya'lamu, habis itu ada hasuna yahsunu, habis itu ada hasiba yahsibu. Itu para ulama memberikan contoh seperti itu tidak main-main. Memberikan contoh seperti itu sebenarnya itu perjalanan ini, perjalanan menuntut ilmu ini. Karena seorang menuntut ilmu itu harus banyak nasoro, harus banyak minta tolong, harus banyak kembali, harus banyak apa? Mensucikan jiwanya kepada Allah. Penuntut ilmu itu harus daraba yadribu, harus siap susah, harus siap digebukin. Baru kalau orang itu sudah banyak nasoro, banyak minta tolong dan siap susah, baru nanti Allah fatahah. Nanti dibuka sama Allah hatinya itu. Nanti kalau sudah fatahah ke kepala jadi alimah. Nanti kalau sudah alimah baru orang itu jadi hasuna, jadi orang baik. Gitu. Nanti kalau sudah hasuna jadi orang hasibah, dianggap sama orang. Tapi hati-hati kalau sudah sampai situ. Kalau orang sudah menganggap kita itu sebagai seorang alim, menganggap kita sebagai orang baik, muncul fi'il rubai mujarrad, dahroja. Hati-hati tergelincir. Kenapa? Gampang riak, gampang sum'ah, gampang ujub. Hati-hati dengan hal-hal tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu punya perhatian terhadap yang namanya kulub ini. Karena apa? Ini pintu dibukanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu berawal dari mana? Dari hati ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dalam surat Al-An'am, "Wa man yuridillah an yahdiyahu," orang yang diinginkan hidayah, Allah pertama kali akan buat itu apa? Yashrah sadrahu, bukan yashrah aqlahu, enggak. Tapi apa? Yashrah sadrahu, Allah lapangkan dadanya dulu. Makanya hatinya dulu yang Allah akan siapkan. Kalau Allah mau bimbing seorang, hatinya disiapkan. Dan itu kan tadi yang saya sampaikan. Nabi Muhammad untuk mau dipilih sama Allah harus dioperasi, dadanya dibenerin sama Allah, hatinya dibenerin. Nah ini yang harus betul-betul kita dapatkan di dalam perjalanan kita. Jangan sampai apa? Hati kita, dada kita buta, gak bisa melihat. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al-qalbu." Ini yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati.
hati. Kenapa? Ini adalah merupakan intisari kebaikan seorang hamba. Makanya ikhwan, setan itu nggak pernah ganggu dohir kita, ya kan? Nggak pernah orang ngantuk dikeplak sama setan, itu nggak pernah, ya kan bang? Nggak pernah. Yang diganggu sama setan itu apa? Hati. Karena apa? Setan itu tahu hati ini tempat baik dan buruknya seseorang. Oleh karenanya bahasanya Allah di dalam Al-Quran itu, setan itu menyerangnya dengan apa? Wasawis, nazagot, khutuwat, semuanya masuk ke mana? Itu semua masuk dalam hati. Kalau seandainya Bang Andris pernah dijewer sama iblis, baru kita katakan, oh benar, berarti ganggu dohir. Gak pernah dikampleng, gak pernah dijewer, gak pernah dijegal, kakinya gak pernah ditendang sama iblis, gitu. Terus ganggunya dari mana? Ganggunya dari hati, gitu loh. Udah selu, Ustadz itu santai, tidur aja, ngantuk nggak apa-apa. Itu was-was dari setan. Khutuwatnya dibikin dari mana? Dari tadi pagi, gorengan, tenang, datangin gorengan. Habis itu apa? Bubur. Gitu. Syahwatnya dimainkan. Supaya nanti pas waktu tidur, subhanallah, apalagi tempatnya AC, tenang, gitu. Khutuwatnya itu sudah dipikirkan sama setan jauh-jauh, kita ya ngikuti. Makanya saya sudah paham. Makanya setengah saja. Meskipun tadi saya bilang itu apa? Wah, itu teknik, karena nanti makan apa? Makan yang lain. Padahal apa? Saya tahu kalau saya makan banyak ngantuk saya. Sampai ada yang apa? Versinya jumbo. Sudah gitu pesan di samping saya ayam jumbo. Wah, ini udah calon ngantuk ini. Gitu. Maka ini kan khutuwatus syaitan. Setan itu kalau mau menjatuhkan seseorang itu nggak langsung sekaligus, tapi apa? Ada khutuwat, teknik. Dibikin seperti ini, dibikin dulu seperti ini. Nanti tujuannya pasti ada. Itu setan. Jangan sampai kita kalah dari setan. Setan itu ganggu hati terus. Makanya apa? Ketika Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, kebaikan seorang itu tergantung itulah setan yang terus dikejar sama setan. Dirusak terus hatinya, dikasih was-was terus, dikasih angan-angan, dikasih khutuwat, dibuat dia mikir. Makanya orang resah itu, gak ada resah itu di kepala, resah itu sebenarnya di dalam hati. Gak ada orang sedih itu di kepala, orang sedih itu sebenarnya di dalam hati. Karena setan itu ganggunya di situ. Manusia itu dibikin takut, manusia dibikin resah, manusia itu dibikin mikir, semua di dalam hati itu. Karena kalau seorang hamba itu resah, sedih, ketakutan, kemudian ngerasa dia diaduk-aduk hatinya, akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu gak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang penuntut ilmu saja mau menuntut ilmu, itu hatinya itu dibikin apa? Dibikin was-was terus. Hatinya yang diombang-ambingkan oleh syaitan. Kalau kita nggak sadar, nggak cerdas melihat ini, makanya apa? Makanya kita ya sudah sulit menuntut ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu itu butuh apa? Butuh untuk mengumpulkan hati jadi satu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Peringatan itu akan betul-betul menjadi sebuah peringatan kapan? Kalau hatinya itu hadir. Cukup hatinya hadir? Enggak. Tapi apa? Alqas sam'a, pendengarannya itu betul-betul harus dilemparkan. Maksudnya apa? Harus jelas, diperdengarkan. Kemudian apa? Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Pendengaran, mata, hati kalau jadi satu, baru itu akan menjadi peringatan bermanfaat. Kadang kita itu ngelihat gini, kosong, gitu. Hatinya kenapa? Hatinya jalan-jalan kemana, ya kan? Mikirin omset yang di sebelah situ, gitu. Ya kan? Kadang kelihatannya memperhatikan, tapi apa? Tapi pikirannya kemana? Dia sebenarnya wujuduhu keadami,
adanya kayak nggak adanya, nggak dapat peringatan, nggak dapat ilmu. Makanya ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kenapa penuntut ilmu itu disebutkan dulu para sahabat itu, mereka itu seakan-akan di atas kepalanya seperti ka'annahu ala ru'usihi thair, seakan-akan di atas kepalanya mereka itu ada apa tadi? Ada burung nemplok. Karena tadi mereka itu berusaha untuk mendatangkan hatinya, telinganya, dan pandangannya itu betul-betul jadi satu. Makanya tadi Bang Andris tadi kan bilang, saya kira Ustadz kuat, sebenarnya nggak kuat, pegel. Cuma apa? Ingin menyatukan tadi 3 hal itu: pendengaran, penglihatan, hati, ingin dijadikan satu. Karena dengan menjadikan satu tersebut, itulah seseorang akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Maka kata beliau, fa'ala talibil ilmi, maka wajib bagi orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan penuntut ilmu. Untuk apa? An yahriso ala salamati qalbihi, semangat untuk mensucikan jiwanya. Fadzalika alladzi yanfa'uhu indallah, karena itu yang akan bermanfaat nanti di sisi Allah. Ketika Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak seseorang kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau orang sakit ginjal, orang sakit jantung, orang sakit tumor, kalau sudah meninggal, sakitnya dibawa sampai mati nggak? Enggak kan? Makanya kadang ada orang yang ngomong apa? Sudah meninggal, sudah nggak sakit lagi. Tapi kalau orang hidupnya sakit hatinya, dia akan bawa sakitnya tersebut sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah. Ini yang paling bahaya, ikhwan. Jangan dikira sakit dohir itu jauh lebih ringan sebenarnya dibandingkan dengan sakit apa? Sakit batin. Karena kalau sakit hatinya, kita itu akan bawa sakit ini sampai bertemu dengan Allah. Ketika orang itu ketemu sama Allah, hatinya penyakitan, nggak selamat. Karena orang yang selamat itu adalah orang yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Hatinya itu selamat dari namanya penyakit. Oleh karenanya kata beliau apa? Wal qalbus salim, hati yang selamat itu yang seperti apa? Huwallazi salima minasyirki, hati yang selamat itu yang hatinya selamat dari yang namanya kesyirikan. Nggak pernah menyekutukan Allah. Wasalima minal bid'ai, selamat dari bidah. Wasalima minal ghai, selamat dari apa? Melenceng. Wasalima minal batil, hatinya selamat dari yang namanya kebatilan. Fahuwal qalbul ladzi salima li ubudiyati rabbih hayaan wa khaufan wa tama'an wa rajaan. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat di dalam beribadah kepada Rabb-nya dari sisi apa? Dari rasa malu, dari rasa mengharap, takut. Ini harus selamat. Kita sudah selamat belum takutnya kepada Allah? Kadang kita itu jauh lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Kadang itu kita lebih mengharap kepada selain Allah daripada apa? Daripada Allah. Hati yang selamat itu, kata beliau, faqaddama hubballah ala hubbi man siwah. Hati yang selamat itu adalah hati yang bisa mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada selainnya. Dan ini yang paling sulit, ikhwan. Ini yang paling berat. Kita itu kalau membicarakan kesyirikan, biasanya yang kita bicarakan tentang kesyirikan itu apa? Sesuatu yang itu eksternal, di luar dari diri kita. Kayak tadi Abu Davin cerita tentang kesyirikan, ya kan? Ketika berbicara tentang kesyirikan, yang selalu kita bicarakan apa? Kesyirikan yang itu berada di luar. Entah itu kesyirikan dengan pantai selatan, entah itu kesyirikan dengan apa? Dengan jin yang ada di gunung, di pohon, entah itu kesyirikan dengan kuburan, entah itu kesyirikan dengan yang lainnya. Yang itu semua di eksternal.
Pernah kita membayangkan bahwasannya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sekutu bagi Allah itu diri kita sendiri. Bukan apa? Bukan jin yang dijadikan sekutu bagi Allah, bukan Nyi Roro Kidul, bukan pohon, bukan kuburan, tapi yang dijadikan sekutu bagi Allah justru diri kita sendiri. Kapan itu? Kapan? Ya? Bergantung sama diri sendiri. Kapan? Bisa nggak kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri? Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kita punya hawa nafsu nggak? Terkadang kita itu lebih banyak mengikuti hawa nafsu kita daripada apa? Perintahnya Allah. Dan kita jadikan hawa nafsu kita justru malah tandingan bagi Allah. Dan kita kadang nggak sadar kalau itu kesyirikan. Ngikuti hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu tabrakan dengan perintahnya Allah, hawa nafsu aja. Hawa nafsu dengan larangan Allah, hawa nafsu saja. Dan kita nggak sadar kalau kita telah jadikan hawa nafsu ini sebagai apa? Ilah. Makanya Allah apa? Apakah kalian tidak pernah melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kalau orang itu sudah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, tandingan bagi Allah, ya sudah. Akhirnya apa? Adallahullahu ala ilmin. Dia disesatkan di atas ilmu. Seakan-akan benar tapi salah. Akhirnya apa? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Akhirnya semuanya pintu-pintu ilmu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup oleh Allah. Ini apa? Menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Kalau orang berbicara tentang nyembelih di pantai selatan, itu jelaslah kesyirikan. Tapi betapa banyak di antara kita yang kita kadang nggak sadar menjadikan diri kita tandingan bagi Allah, dan itu banyak orang nggak sadarnya. Terkadang kita menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu apa? Tandingan-tandingan bagi Allah, anak, istri, harta, itu jadikan tandingan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ikhwan, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya tauhid? Karena apa? Nabi Ibrahim itu secara eksternal berhasil menghancurkan kesyirikan. Dengan apa? Sesembahan dihancurin semuanya. Secara internal Nabi Ibrahim berhasil untuk mengalahkan dirinya supaya tidak menjadi tandingan bagi Allah. Ketika Nabi Ibrahim harus dihadapkan dirinya dengan apa? Hawa nafsunya dengan perintahnya Allah. Taruh istrimu sama anakmu di tempat itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ditaruh. Kalau kita gimana? Nawar. Kan gitu. Sembelih anakmu. Nabi Ibrahim nawar? Enggak. Siap untuk menyembelih. Itu apa? Hawa nafsunya dikalahkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mampu untuk menyelesaikan tadi, selamat dari kesyirikan secara eksternal dan selamat kesyirikan secara internal, maka apa? Allah langsung mengatakan apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Langsung dipuji Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim selamat dari itu semua, langsung Allah mengatakan apa? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kamu jadi imam wahai Ibrahim. Kalau berbicara tauhid itu jangan setengah-setengah. Berbicara ilmu, membicarakan tauhid cuma definisi, membicarakan tauhid cuma pembagian. Praktek kerja nyata tauhid dalam kehidupan itu ya seperti ini.
harus bisa apa? Harus bisa mengalahkan apa? Mengalahkan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara eksternal maupun internal. Makanya ayat ini yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ini ceritanya tentang siapa? Ini ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selamat hatinya, membawa hati itu betul-betul cinta itu khalis lillah. Cintanya itu betul-betul murni untuk Allah. Rasa takutnya betul-betul murni untuk Allah. Rasa pengharapannya betul-betul murni untuk Allah. Ini baru orang-orang yang betul-betul merealisasikan tauhid. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada manusia yang mereka menjadikan tandingan bagi Allah. Bagaimana mereka menjadikan tandingan bagi Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada selain Allah seperti cinta kepada Allah. Sama saja, ini syirik. Makanya Allah pertegas, walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mereka itu cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya kepada selainnya. Ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya nggak di lisan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh pembuktian. Dengan apa? Dengan kita taat, meninggalkan maksiat. Dan ini nggak mudah. Makanya disebutkan bahwasanya maksiat itu baridus syirki. Maksiat itu adalah merupakan apa? Pengantar kepada yang namanya kesyirikan. Kenapa? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Secara nggak langsung kita telah menjadikan hawa nafsu kita itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang selamat inilah yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu harus kuat di sininya. Orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan ilmu, mereka harus bisa qaddama hubbullah ala hubba man siwah. Harus bisa mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selainnya. Wa khaufahu ala khaufi man siwa, harus bisa mendahulukan cinta takutnya kepada Allah daripada cintanya kepada selain Allah, daripada takutnya kepada selain Allah. Wa raja'ahu ala raja'i man siwa, harus bisa mendahulukan pengharapannya kepada Allah daripada pengharapan kepada selain Allah. Tadi kan saya sudah cerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam pengharapannya kepada Allah jauh lebih besar daripada pengharapan kepada makhluk. Habis bantuin orang, nggak minta bantuan kepada orang, padahal dalam keadaan betul-betul lapar. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Nabi Musa perjalanan dari Mesir ke Madian itu sampai rumput saja dimakan, saking nggak ada yang dimakan, rumput kambing. Saking laparnya, sudah gitu bantu, itu pun nggak minta sama perempuan tersebut. Tapi apa? Justru malah mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah. Kenapa? Pengharapannya kepada Allah itu jauh lebih besar daripada pengharapan kepada makhluk. Nah, ini yang harus menjadi kebiasaan kita. Kadang mungkin kita ini ya sebagai pegawai kadang lebih banyak mana ngarep sama bos atau sama Allah? Sama bos. Apalagi kalau sudah waktunya gajian telat sehari, ya Allah, bos, ayolah bos cepetan. Gitu. Ini pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa, ya Allah, gerakkan hati bos untuk cepat mengeluarkan bonus, ya Allah, gitu. Mintanya sama Allah, nanti biarkan Allah yang menggerakkan hatinya. Allah maha mampu atas hal tersebut. Kemudian kata beliau, hati yang selamat itu adalah hati yang sallama li amrihi wa li rasulihi tasdiqan wa ta'atan. Adalah hati yang senantiasa tunduk patuh terhadap perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah, dalam keadaan membenarkan, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaslama liqada'illahi wa qadarihi. Hati yang selamat adalah hati yang bisa menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbicara terhadap qada dan qadar, ikhwan, sebenarnya berbicara tentang apa sih? Fi'lullah. Kan gitu. Orang itu berbicara qada dan qadar itu kan berbicara tentang perbuatan Allah. Karena Allah yang berbuat. Kan qada dan qadar itu kan perbuatannya Allah. Allah menentukan gini, Allah yang berbuat. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala berbuat itu selalu didasari oleh ilmu.
Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat selalu didasari dengan kebijaksanaannya Allah. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak pernah berbuat zalim. Kita tenang nggak? Harusnya dengan qada dan qadarnya Allah. Harusnya tenang. Cuma permasalahannya itu kita ikhwan, kalau kita melihat qada dan qadar itu selalu melihat dari kitanya. Kita itu nggak pernah melihat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu akhirnya selalu melihat qada dan qadar itu dari sisi apa? Dari sisi objeknya, kitanya. Ada orang yang mungkin diberi kesempitan, akhirnya apa? Wah, susah. Ini qada dan qadar yang jelek. Padahal kalau melihat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya apa? Semuanya baik. Semuanya baik. Makanya hati yang selamat itu adalah hati yang senantiasa bisa menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabittali sallama jami'a ahwali wa aqwali wa a'mali zahiran wa batinan lillahi wahdahu. Dan setelah itu hati yang selamat adalah hati yang bisa tunduk patuh dalam seluruh keadaan, perkataannya, amalan-amalan, zahirnya, batinnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat. Dan itu tidak mudah untuk menjadi hati yang selamat ini. Butuh apa? Butuh diproses. Hati yang selamat ini butuh untuk senantiasa terus apa? Dilatih. Karena apa? Hati itu kadang meronta-ronta. Disuruh untuk gini nggak mau, disuruh untuk gini, ya dipaksa hati. Gitu. Bahkan terkadang, maaf, duduk di majelis ilmu saja, terkadang dohirnya duduk, hatinya meronta-ronta kan? Banyak itu. Gitu. Gitu. Ustadz ini gak cepetan, jangan ngantuk ini. Ceramah aja terus, tapi gak enak mau pergi kan, mau tidur betulan gak enak. Itu kan hatinya meronta-ronta sebenarnya itu, gitu. Tapi apa? Tapi dohirnya, ya sudah, dohirnya itu kelihatan taslim, tapi hatinya meronta-ronta. Makanya hati itu butuh dilatih, dipaksa. Akhirnya apa? Hingga akhirnya hati itu betul-betul apa? Taslim. Akhirnya hati itu betul-betul tunduk, mau. Jangan itu dibiarkan. Kadang kita itu gak suka, hati gak suka, udahlah, terserah, gitu kan? Maka ini yang harus betul-betul terus-menerus untuk dilatih. Hati itu untuk menjadi hati yang qalbun salim harus dipaksa dengan ilmu, harus dipaksa dengan amal, harus dipaksa tunduk, harus dipaksa cinta sama Allah, harus dipaksa untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus ketika hati sudah mulai berbolak sendiri sedikit, maka apa? Ajak kembali hati itu. Enggak, kamu harus balik. Dan itu sebenarnya kita bisa merasakan. Itu kita bisa merasakan hati kita. Ketika hati sudah mulai dia ghaflah, mulai lalai dari Allah, hati, ayo balik hati. Karena sebenarnya kita itu punya dua kehidupan. Kita itu punya kehidupan dohir, kan kita punya kehidupan batin. Batin itu kita bisa rasakan, gitu loh. Kadang, gitu loh. Kita itu mau menuntut ilmu saja, kadang di atas kasur kan malas mau berdiri, gitu loh. Mau setoran, nanti antum merasakan ini. Yang sudah ada grup Bandung Mukhtasar itu. Nanti sudah waktunya mau setoran, itu subhanallah, berat dan lain sebagainya. Tapi apa? Harus dipaksa. Kalau enggak, ya namanya kita mustaslimun lisyaiton, akhirnya kita menyerah pada syaiton. Hati itu harus terus dipaksa. Supaya apa? Supaya hingga akhirnya apa? Hati itu jatuh cinta sama itu. Karena kalau hati itu dibiarkan, hati itu selalu apa? Selalu terus. Makanya Allah mengatakan apa? Inna nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Harus dikekang. Wa nahan nafsa anil hawa. Kalau kita nggak bisa merasakan hati kita, wah bahaya. Jangan-jangan hati kita qaid gitu kan. Sudah meninggal, bahaya. Maka ini kawan, apa yang disampaikan oleh beliau bahwasanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat ini yang harus kita punya perhatian.
supaya hati kita bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan amalan-amalan hati tersebut itu bisa benar di dalam apa? Di dalam posisinya masing-masing. Kemudian kata beliau, qala Badruddin rahimahullahu ta'ala, fala budda an yutahhira talibul ilmi qalbahu, maka sepantasnya dan harus bagi seorang penuntut ilmu itu untuk mensucikan hati mereka min kulli ghisyin, dari seluruh kecurangan-kecurangan hati, karena hati ini kadang pengen curang gitu. Kadang dohirnya lurus tapi hatinya apa? Ah, main-main, gak apa-apa, Ustadz gak ngerti hati saya gitu. Buktinya apa? Kadang kalau mau setoran gitu loh, ah Ustadz gak tahu, hatinya itu mau curang. Ustadz afwan ya, ana ada kesibukan. Itu yang ngajak curang siapa sebenarnya? Hatinya yang ngajak curang itu gitu loh. Ustadz juga gak tahu, Ustadz di Bekasi, ana di Bandung gitu. Nah itu apa? Hatinya sudah ngajak curang. Hati-hati. Seorang menuntut ilmu nggak boleh hatinya itu curang. Hatinya itu harus jujur. Kemudian apa? Wadanasin, hatinya itu harus disucikan dari kotoran. Wakhilin, dari kebencian. Wahasadin, dari hasad. Wasu'i akidatin wa khuluqin, dan harus disucikan dari jeleknya akidah dan akhlak. Kenapa? Kenapa kok kita harus membersihkan hati ini semua sampai sebegitu luar biasanya? Kata beliau, liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi wa haqaiqi ghawamidihi. Karena kalau hati itu sudah bersih, hati itu sudah benar, hati itu sudah cocok untuk ditaruh ilmunya Allah, maka liyasluha bidzalika, maka hati itu sudah pantas untuk menerima ilmu. Kalau sudah pantas untuk menerima ilmu, akhirnya apa? Mudah untuk menghafal. Kalau sudah mudah untuk menghafal, akhirnya apa? Ittila ala daqaiqi ma'ani, akhirnya makna-makna yang tersembunyi itu tiba-tiba paham, muncul. Akhirnya apa? Wa haqaiqi ghawamidihi, yang sulit-sulit itu akhirnya apa? Oh ternyata ini sama ini gaduh, ketemu. Oh ternyata ayat sama ini, ayat satu dengan ayat yang lain nyambung, hadis dengan ayat nyambung. Yang itu terkadang maaf gak bisa difahami oleh banyak orang. Saya sendiri kawan, dulu ya, yang saya rasakan untuk menggadukkan, apa menggadukkan itu? Menyetrumkan, menyambungkan gitu. Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu kadang nggak gaduk-gaduk, nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Ya tadi hatinya masih kotor gimana? Gitu. Hatinya masih nggak karu-karuan, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bukakan pintu, subhanallah, kadang tiba-tiba itu nyetrum. Oh iya, ini gaduk sama ayat yang ini. Oh kok nyambung ya? Oh kok ini, seperti itu. Dan kita paham bahwasanya yang menyambung-nyambungkan itu ya bukan saya. Yang menyambung-nyambungkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiba-tiba menggandengkan, mengingatkan, tiba-tiba nyetrum saja satu dengan yang lainnya itu. Makanya kalau seorang dia bisa ngomong A, B, C, D, bukan karena dia hebat. Enggak, sama sekali enggak ada yang hebat. Allah yang maha hebat, yang menyetrumkan, menyambungkan antara ini sama ini, memahamkan antara ini sama ini, itu Allah semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah yang mengajarimu yang sebelumnya kamu nggak tahu. Siapa yang memahamkan? Allah. Yang mengajarkan? Allah. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan? Kalau ini hatinya sudah benar. Kalau hatinya benar, maka apa? Mudah ngafal, mudah memahami. Yang sulit akan muncul makna-maknanya tersebut. Kemudian kata beliau, fa innal ilma kama qala ba'duhum, ilmu itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Ilmu itu adalah merupakan salat yang rahasia, ibadah hati dan kedekatan kepada Allah secara apa? Secara batin. Wa kama la tasihu shalah allati hiya ibadatul jawarihi adh-dhahirati illa bi taharati adh-dhahiri minal hadathi wal khabati.
Maka sebagaimana sholat itu nggak sah, yang ibadah sholat itu adalah merupakan ibadah zahir, itu nggak sah, nggak benar kecuali dengan mensucikan badan daripada hadas, dari yang namanya najis, dari yang namanya hadas. Begitu pula fakadzalika la yasluhul ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi. Begitu pula ilmu itu nggak akan pernah menjadi ilmu yang benar. Ilmu itu tidak akan pernah menjadi ilmu yang baik. Ilmu itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat sampai kapan? Illa bitaharatihi, sampai ilmu itu bisa mensucikan apa? Bisa mensucikan hatinya. Dari mana? An khobathis sifati, dari jeleknya sifat-sifat. Wahadatin masawiil akhlak waradiiha, begitu pula dari kotoran jeleknya akhlak dan buruknya akhlak. Maka ini yang harus dibersihkan di dalam diri seseorang di dalam perjalanan ilmu. Makanya saya pernah ditanya sama Bang Andris, Ustadz, kalau urusan dunia itu Ustadz, itu kita kan tahu tahapan-tahapannya, apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya mau bangun perusahaan, tahapannya saya tahu, harus ini. Tapi kalau ilmu agama itu gimana Ustadz tahapannya? Antum masih ingat Bang tanya itu? Di mana Bang? Di mana? Di sana. Di mana? Di hotel. Di hotel. Antum aja yang tanya lupa, Ana yang ditanya masih ingat. Di apa? Yang waktu safar sama Najri? Kalimun? Enggak. Gimana ya? Lupa kan antum kan? Tapi ingat Pak Kalimun. Ana itu nggak lupa insya Allah Bang. Kenapa? Karena itu bagi saya sesuatu yang berharga. Pertanyaan ini, antum tanya ketika mau makan sate muda gitu. Oh iya. Muda. Iya, beliau ke Bekasi makan sate sama Ana. Gitu kan? Habis itu pas waktu mau makan sate, beliau tanya itu. Makanya Ana bilang, Bang sabar, nanti ada pembahasannya. Ya. Inilah pembahasannya. Kita ketika kita mau belajar agama, apa sih step supaya Allah menolong kita? Tahapan-tahapan supaya Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita, ya ini dia, perbaiki hati kita, perbaiki jiwa kita, perbaiki proses perjalanan kita. Dengan apa? Dengan kita membenarkan bejananya ilmu. Kalau sudah benar bejananya ilmu, maka apa? Ilmu tadi akan masuk. Dan di dalam proses membersihkan bejana, yaitu thalabatul ilmi. Karena kita ini bukan nabi, yang dimana Nabi Muhammad itu proses pembersihan bejana enak, langsung dioperasi, cepat, kilat. Terkadang kita itu harus membersihkan bejananya hati itu butuh diproses. Dengan apa? Ya tadi, menuntut ilmu lagi. Karena proses pembersihan bejana itu butuh data kuat. Apalagi maaf kalau hati kita itu sudah berkarat, kan gitu. Permasalahan hati kita itu subhanallah, gak hanya pakai sabun cuci aja, terkadang itu harus pakai itu loh, kawat itu, gitu loh. Nah, itu loh masalahnya, hati kita ini sudah berkarat-karat ini, mulai dulu itu sudah ada karu-karuan, masuk ke dalamnya cinta dunia, masuk ke dalamnya kesyirikan, masuk ke dalamnya kebid'ahan, masuk ke dalamnya maksiat. Kemudian maaf, kita sebagai ustadz disuruh bersihinnya dengan apa? Dilus. Bang Adris pinter. Ayo belajar. Nggak ada. Ya. Untuk bersihkan hatinya itu bagaimana? Kadang kampleng, kadang jewer, kadang dimarahin. Itu sebagai apa? Pengganti kawat tadi. Gitu. Antum kalau punya panci yang hitam, gitu kan? Antum nggak mungkin antum cuma pakai apa, spons. Pasti apa? Pasti di situ disediakan sama istri antum yang ada kawatnya itu loh. Nah, digosok itu saja, maaf, kadang masih berbekas hitam. Gitu loh. Itu saja masih berbekas hitam. Itu kadang harus gosok terus. Habis itu hati yang berkarat-karat ini, antum subhanallah pengennya dilus-lus, saya belajar ya akhi, tafadhol akhi gitu. Kacau dunia persilatan salafi ini.
Gimana mau bersih hatinya? Makanya apa? Kadang itu harus dikarati, harus disikat dengan kenceng, ditabrak, harus dinasehati. Biarin aja, tersinggung, ya sudah, berarti gagal dalam urusan menuntut ilmu. Gitu. Itu permisalan hati yang harus digosok tadi itu seperti itu. Makanya kalau antum betul-betul paham Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ikhwan, ketika menurunkan ayat-ayat Makkiyah itu gak lembut. Metodenya Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya orang-orang Makkah itu, itu diombang-ambingkan sama Allah. Emosinya diganggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul Allah pengen gosok, membersihkan hati orang-orang Mekah itu begitu luar biasa. Naik, jatuhkan lagi, naik, jatuhkan lagi. Makanya mereka apa? Mereka itu tersinggung sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan ayat sampai mereka mengatakan, wahai Muhammad, kamu ini gimana sih? Gitu loh. Kamu ini membodoh-bodohkan bapak-bapak kita yang mereka itu adalah orang-orang hebat, kamu bodoh-bodohkan. Kamu itu menyalah-nyalahkan nenek moyang kita yang mereka itu lebih pendahulu dari kita. Mereka itu tersinggung. Itu uslub Al-Quran, cara Al-Quran untuk apa? Untuk membuat emosinya orang-orang Mekah itu tidak stabil. Dengan apa? Dengan gosokan-gosokan sangar tadi itu. Dan itu pun masih apa? Kadang masih berkarat hati mereka. Ada yang mau nerima, ada yang nggak mau nerima. Sebagian mereka yang sudah masuk Islam saja kadang masih ada sifat jahiliyahnya. Gitu. Itu yang harus betul-betul digosok hatinya itu ikhwan. Di dalam perjalanan ilmu, di dalam harus membersihkan kotoran-kotoran hati, yaitu harus dengan ilmu tadi, digosok tadi. Kadang kita ini ketemu ustadznya nggak gelem gosok, gitu. Kenapa? Ustadznya takut nggak ada mat'unya, gitu. Nanti kalau anak gosok tenanan nanti nggak punya murid, gitu. Nanti saya nggak dipanggil lagi kajian. Nah itu yang repot. Padahal hatinya perlu digosok dengan sungguh-sungguh. Maka ini yang dikatakan oleh beliau, proses yang harus diproses orang-orang di dalam perjalanan ilmu itu ya seperti ini. Makanya kata beliau, wa idza tibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Kalau hati itu baik untuk ilmu, maka apa? Dhaharat barakatuhu, maka barokahnya ilmu itu akan mulai nampak. Kebaikan itu akan mulai nampak. Wa nama, dan tumbuh ilmunya. Akhirnya tumbuh menjadi ilmu yang bermanfaat, kenal Allah, akhirnya bisa beribadah dengan cinta, beribadah dengan takut, beribadah dengan mengharap, beribadah dengan tawakal. Kal ardi idza tibat lizzar'i nama zar'uha wa zaka. Seperti halnya bumi. Kalau bumi itu baik, maka apa? Maka akan tumbuh-tumbuhannya dan akan apa? Akan membuahkan hasil. Makanya harus apa? Harus dibaiki dulu buminya ini. Sekarang ikhwan, tidak usah jauh-jauh. Antum kalau punya tanah kebun, mau antum tanami apa? Singkong. Langsung antum tanami atau antum gemburkan dulu? Hah? Apa bahasanya Bu Khalid? Diapakan itu Bu Khalid? Digemburin kan? Kayak tanah di depan sawang itu kan? Ya. Jadi kalau antum mau nanam singkong di tanah kebun, itu kan harus dicangkul dulu kan, dipersiapkan dulu tempatnya kan, gitu. Kemudian digunduk-gundukkan itu loh. Kan seperti itu kalau orang di ladang itu, dipersiapkan dulu tempatnya, digunduk-gundukkan, kemudian nanti setelahnya apa? Kemudian ditanami. Setelah ditanami, besoknya lagi diproses lagi. Nanti akhirnya apa? Akhirnya tumbuh, alhamdulillah. Ketika tumbuh pun, orang ngurusi tanaman itu sama seperti yang ngurusi ilmu sebenarnya. Setelah tumbuh, penyakit-penyakitnya dihilangin kan? Penyakit-penyakitnya dihilangin. Ada rumput-rumput di sampingnya dibersihkan, ya kan? Penyakit-penyakit yang bunuh, yang menjadikan itu tidak berhasil di dalam tanaman tersebut, itu kita hilangkan.
kalau ngurusi tanaman, subhanallah, begitu sabarnya ibu-ibu itu kan. Ini dipotong, oh ini penyakitnya, ini bapak-bapak coba ngurusi tanaman. Buminya dibaikin, dipantaskan untuk mulai apa? Mulai menanam di tempat tersebut. Kemudian apa? Mulai disiramin, mulai penyakit-penyakitnya dihilangin. Sama. Sebenarnya numbuhkan ilmu di dalam hati seseorang itu seperti itu. Makanya apa? Kalau bumi saja untuk menggemburkan itu harus dipacul, maka sebenarnya anak harus macul antum-antum ini. Gitu loh. Harusnya itu bukan hanya tak amplas. Kalau tadi bahasa saya tak amplas, sekarang itu apa? Tak pacul. Harusnya dipacul. Gitu loh. Supaya apa? Supaya hatinya tadi gembur, supaya hatinya tadi itu siap untuk ditanamin. Maka ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga permisalkan. Kenapa hati dipermisalkan tanah? Kenapa ilmu dipermisalkan air? Kenapa kok itu tumbuh di dalam hati seseorang? Sebenarnya itu ada dalam kehidupan nyata kita, cuma kita nggak pernah praktekkan dalam kehidupan hati kita. Nggak pernah kita hidupkan di dalam kehidupan hati kita. Maka ini yang dikatakan oleh beliau Sahal At-Tisri ketika beliau mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Maka haram atas hati untuk masuk ke dalamnya cahaya kalau di dalamnya itu masih ada sesuatu yang dibenci sama Allah. Hatinya masih banyak kotoran, gimana Allah mau meletakkan ilmu di dalam hati seseorang tersebut? Hatinya masih banyak keraknya, gimana mau ditanemin ilmunya Allah, cahayanya Allah diletakkan di dalam hati tersebut? Maka nggak mungkin, haram, kata beliau. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani annal ilma nurun wa nurullahi la yu'talil asi. Aku itu berkeluh kesah kepada Imam Waqi', gurunya Waqi' Ibnul Jarrah, tentang apa? Su'a hifdhi, tentang jeleknya hafalanku. Coba Imam Syafi'i itu kalau baca kitab yang sebelah sini ditutup. Kenapa? Karena kalau dibuka hafal semuanya. Gitu. Jadi kalau mau baca sini, yang sebelah sini ditutup. Takut hafal. Itu takut hafal. Kita kan enggak. Kita dibuka lebar-lebar, satu aja enggak hafal-hafal. Gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku itu berkeluh kesah kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka Imam Waqi' mengatakan apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menyarankan kepadaku, memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Tadi maksiat itu ngotori jiwa. Kalau jiwa kotor, pemahamannya jelek, hafalannya jelek. Maka diingatkan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Karena kalau jiwa itu jernih, jiwa itu bersih, hafalannya itu mudah, cara memahami ayat mudah. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani. Beliau mengajarkan kepadaku annal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'talil asi. Dan cahayanya Allah nggak akan pernah dikasihkan kepada orang yang senantiasa bermaksiat. Maka ini yang harus menjadi prinsip kita, tahapan kita di dalam perjalanan ilmu. Ini yang harus betul-betul kita jalani. Pertama kali az-zaka wa dzaka, pensucian jiwa dan kecerdasan hati. Kita harus membenarkan tasawur kita dan kita harus membenarkan iradah kita. Kita harus membenarkan ilmu kita dan kita harus membenarkan amal kita. Ini proses yang harus kita jalani, dan itu semua harus ada orang yang memproses, harus ada orang yang siap gosok, harus ada orang yang siap macul, gitu loh. Kalau nggak digosok, kalau nggak dipacul, maka apa? Ini ilmu nggak tumbuh-tumbuh di dalam diri seseorang.
Dan setiap kita berusaha berjuang untuk membersihkan jiwa, setiap kita berjuang dan berusaha untuk apa? Untuk senantiasa istiqomah di dalam apa? Di dalam perjalanan ini. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin sampai sini dulu. Apa yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini? Tahapan yang pertama, dan insya Allah kita akan masuk ke tahapan yang kedua di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita selanjutnya, karena kita akan masuk ke cara yang kedua, marotibu nailil ilmi, tingkatan-tingkatan di dalam mendapatkan ilmu. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi alim, nggak. Tapi di sana apa? Di sana ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6. Itulah proses di dalam mencari apa? Proses di dalam mencari ilmu. Insya Allah akan kita kembali lanjutkan di kesempatan yang akan datang, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Ibu kalau mau tanya di WA ke antum aja. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan cukupkan sampai sini dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan, dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bu Davin dan teman-teman yang ada di Bandung, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk bisa tolong menolong di dalam perjalanan ilmu ini. Dan saya ucapkan jazakumullah khair, karena kita sudah disambut dengan Masya Allah begitu luar biasa. Dan kita mohon maaf mungkin ada salah kata, salah ucap atau apa yang itu mungkin baik tidak disengaja ataupun mungkin kita guyon bergurau. Jadi kami sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya insya Allah kita cukupkan sampai sini, dan mungkin ada yang mau ditanyakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di bawah yang mungkin mau bertanya, bisa chat lewat Abu Davin. Nah, barakallahu fikum. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya yang tanya nanti. Nggak ada? Kayaknya udah jelas banget kayaknya ya. Jelaskan dulu ya. Jelaskan dulu. Ya. Kalau menyayangi anak atau istri itu memang masuknya ke syirikan, atau memang kita harus menjaga supaya tidak berlebihan, dan supaya tidak berlebihan tuh seperti gimana kita untuk apa batasannya Nah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkaitan dengan masalah keluarga, anak dan istri, atau istri dan anak, karena istri dulu baru ada anak. Maka di sini kita harus cerdas di dalam memahaminya. Bahwasanya istri dan anak ini adalah merupakan sebuah amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Yang dimana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan istri dan anak ini fitnah bagi kita. Fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Hati-hati. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, dan memberikan hak-haknya mereka. Oleh karenanya para ulama ketika membicarakan fitnah
Fitnah itu ada fitnah yang kita memang harus menjauh dari fitnah. Seperti fitnah zina, fitnah yang semisalnya, yang kita berusaha untuk menghindarinya, dan Allah memerintahkan kita untuk apa? Mendekatinya. Wala taqrabuz zina. Jangan sampai mendekat saja, jangan. Kan seperti itu. Tapi di sana ada fitnah yang memang kita itu harus kumpul dengannya. Istri fitnah, anak fitnah. Tapi apa? Kita itu diperintahkan untuk kumpul. Diperintahkan untuk punya fitnah itu. Maka dengan fitnah yang ada ini, khani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana fitnah yang ada ini menjadikan kita sebab untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita cinta kepada istri kita, kepada anak kita, sayang kepada istri kita, sayang kepada anak kita, jangan sampai cintanya kita kepada mereka dan sayangnya kita kepada mereka justru malah menjadi sebab kita bermaksiat kepada Allah. Itu batasannya. Karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai para laki-laki, apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada mereka ini, para wanita. Dan Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau itu mendapatkan sesuatu yang kamu nggak suka dari istri. Karena pasti ada sesuatu yang kita nggak suka dari istri kita. Kadang bantah, kadang agak sedikit berani sama kita, kadang minta uangnya berlebihan, ya, kadang minta belanjanya, subhanallah, luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau mendapati dari istrimu sesuatu yang engkau nggak suka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, suruh berhenti kita berbuat baik? Enggak. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, terus untuk berbuat baik. Ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terus kita disuruh untuk berbuat baik. Karena apa? Berbuat baiknya kita kepada istri itu karena perintah Allah. Bukan karena dia baik. Makanya terkadang kita itu hubungan suami istri itu masih dibangun di atas manfaat. Ini apa enggak? Asas manfaat. Kalau istri baik, saya akan baik. Kalau suami baik, maka dia juga akan baik. Betapa banyak hubungan antara suami istri itu masih dibangun di atas asas manfaat, bukan dibangun di atas asas manfaat taat kepada Allah. Kalau dibangun di atas asas manfaat, kalau dibangun di atas asas ketaatan kepada Allah, tenang kita itu, ikhwan. Gitu. Akhirnya kita itu menjadikan istri itu sebab taat, dan istri akan menjadikan suami itu sebab taat kepada Allah. Kamu nggak baik sama saya, itu urusanmu dengan Allah. Yang penting apa? Saya menunaikan kewajiban saya yang Allah wajibkan kepada saya. Selesai urusan kita. Makanya ketika kita bertemu dengan istri, kemudian istri nggak bikinkan makanan, makanya kan tadi pagi saya bilang, kamu bisa nggak melihat Allah di dalam ketika kamu ketemu istri? Kadang kita itu subhanallah, ketemu istri yang kita kenal istri, ketemu anak yang kita kenal anak. Nggak bisa ketemu istri yang kita kenal Allah. Bahkan ketika ngambeknya istri saja, itu bisa mengenalkan kita kepada Allah. Kita datang, istri kok cemberut dan lain sebagainya. Kita subhanallah senyum saja, ngapain marah? Ya Allah, istriku belum dikasih taufik sama Allah. Karena apa? Melakukan ketaatan itu taufik atau enggak? Ketika istri dia punya kewajiban seumpamanya 10, ngurusi suami, masakan suami, disuruh ini sama suami, kamu harus masak, kamu harus nyuci, kamu harus nyetrika, kamu harus bersihin rumah, ngurusin anak, 10. Ternyata subhanallah kita datang, istri baru bisa ngerjakan 4. Biasanya apa yang antum lakukan? Kenapa ini kok belum dikerjakan? Loh, ini kok belum, ini kok belum, ini kok belum, kan gitu. Padahal dia bisa melakukan ini dan itu, pertolongan Allah enggak? Kalau kita tahu kalau itu pertolongan Allah, ya kita santai saja. Ya Allah, dek, kamu belum ditolong sama Allah. Gitu. Kamu belum masak, dek. Ya Allah, dek, kamu belum ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, makanya kamu belum bisa masak untuk saya. Marah nggak kita? Ngapain marah?
Begitu pula seorang istri ketika melihat suaminya punya kewajiban semuanya 10, datang-datang ternyata apa? Baru bisa melakukan 5. Istrinya paham, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, Mas, kamu belum ditolong sama Allah. Kamu baru ditolong melakukan 5 hal, yang 5 belum ditolong sama Allah." Lapang dada. Tidak ada pulang dari kajian parenting, tuh dengerin Ustadz tuh kajiannya tuh. Hak saya itu loh banyak, kamu belum menunaikan kewajibanmu. Kan gitu. Ini malah tengkar, ini bukan kajian parenting. Ini kawan, jangan dibangun keluarga itu di atas asas manfaat. Kita berbuat baik itu bukan karena dia kita berbuat baik, tapi karena Allah yang memerintahkan kita berbuat baik pada dia. Karena kalau dia namanya bukan istri, kita nggak boleh berbuat baik sama dia sampai sebegitunya. Istri itu dikasih nama istri setelah nikah sama kita kan? Sebelum nikah sama kita namanya istri? Ya bukan. Suami dikasih nama suami kapan? Setelah nikah sama anti, makanya namanya suami. Makanya setelah jadi suami wajib taat sama suami. Sebelum nikah sama anti namanya bukan suami. Kalau pemahamannya suami dan istri ini sama-sama paham, kenal makrifatnya kepada Allah, paham, akhirnya apa? Akhirnya slow gitu. Santai menghadapi problem rumah tangga. Suaminya belum bisa belikan ini, istrinya belum bisa melakukan seperti ini, akhirnya ya gimana, orang belum ditolong, mau gimana gitu. Ya sudah, angkat saja tangan, ya Allah tolonglah istriku ya Allah supaya menjadi wanita yang taat. Nanti dikabulkan sama Allah, dia jadi wanita taat. Akhirnya kita banyak kembali kepada Allah. Si istri juga sama seperti itu, ngelihat suaminya kok nggak karu-karuan gitu loh. Dia mengangkat tangan, ya Allah mudahkanlah suami untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, hidup nyaman. Disitulah maka akan terjalin yang namanya cinta fillah. Disitulah akhirnya bisa terjalin fitnah menjadi apa? Ladang ibadah. Sehingga kita cinta kepada istri itu bukan karena cinta saya kepada kamu secara ainnya, tapi apa? Saya cinta kepada kamu itu secara apa? Karena Allah yang memerintahkan saya cinta sama kamu. Karena kalau kamu bukan istri saya nggak boleh cinta sama kamu berlebihan seperti ini. Kan gitu. Saya nggak boleh sayang sama kamu sampai seperti ini. Ini namanya fitnah dijadikan ladang pahala. Anak juga sama seperti itu. Kalau kita bisa memahami dengan benar, akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, problem rumah tangga itu banyak yang kelar, Pak. Seperti itu. Saya batuk anak kalau ngomongin suami istri itu. Jadi apapun itu kacamatanya tetap iman ya. Kacamatanya iman. Gimana kalau nggak pakai kacamata? Minus lah. Barakallahu fiik. Cukup? Insyaallah cukup ya. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti kita ngobrol lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.